mempersembahkan kedua mempelai Lexi dan Novi pada upacara pernikahan dan akan diberkati oleh Allah melalui penumpangan tangan hambanya ini. Juga kita akan mengikuti perayaan Ekaristi sebagai ucapan syukur atas berkat yang mereka terima. Kepada keluarga disilakan. Kami menyerahkan kedua anak kami ini untuk menerima sakramen perkawinan. Terima kasih. Mari kita masuk ke dalam gereja untuk mengikuti upacara pernikahan. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan
selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mengikuti upacara pernikahan seperti begini, lebih-lebih bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, sesungguhnya ini akan membantu kita untuk menghayati makna dari sakramen perkawinan itu sendiri. Jadi bukan hanya Lexi dan Novi yang mendengar nasihat Injil ini, tetapi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah. Saya mengulangi apa yang sudah kita pelajari, mungkin yang sudah nikah 1 tahun kemarin, atau berapa puluh tahun yang lalu. Wih, dapat hadiah bagus ini. Iya. Kasih. Pertama kita kalau kasih berarti sesuatu yang mesti keluar dari diri kepada orang lain. Terima kasih. Kau terima kasih kasih. Kasih itu mesti sesuatu yang keluar dari diri kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau orang bilang saya mengasihimu, tapi dia egois, dia mencintai dirinya lebih dari orang lain, dia bonawas. Jadi kalau kau bilang kasih berarti apapun yang diingini oleh pasanganmu, mempelaimu, cintamu kah, love you kah begitu, mesti kau kasih, kau memberi kepadanya. Jangan waktu pacar dia bilang saya isi sapu saloka, tenang saja. Dia minta pulsa 10.000, kau tambah 1 nol begitu jadi 100.000. Karena ini baru pacar jadi. Mau ambil hati jadi minta 1 beri 2, minta 2 dapat 4. Tapi setelah menikah, lalu sudah hidup sama-sama, baik Tuhan minta, Lexi kalau isi pulsa dulu, wah minta terus saja. Kau terlalu bisa kerja kan? Karena kebanyakan begitu. Belum hidup sama-sama, itu orang berusaha untuk si dia itu sayang kepada saya. Begitu. Tapi kalau sudah hidup sama-sama, kasih itu mulai pudar. Mulai pudar. Nah, ini pasti dialami oleh bapak-bapak yang sudah menikah di atas 25 tahun itu. Ada yang begitu, kasih mulai pudar-pudar. Tapi saya yakin yang ada di sini tuh kasih tetap meningkat terus. Iya toh Bapak Ibu? Yang sudah menikah lama ini, kasih tetap meningkat toh? Atau ada yang bilang, aduh sampai kasih syukuran ini. Kasih syukuran biasa mau cari yang lain lagi. Terada, iya toh? Pokoknya dalam ruangan ini semua
punya kasih yang semakin hari semakin berkobar-kobar, menyala sampai terbakar begitu. Jadi kasih itu mesti menjadi landasan bagi hidup setiap keluarga. Karena kalau orang sungguh-sungguh mengasihi, maka satu hal yang dia bisa lakukan yaitu dia bisa memaafkan. Misalnya suami ini pergi kerja di kelapa sawit, pulang istri belum masak. Tapi karena dia mengasihi istrinya, dia tidak marah. Dia bilang, sayang, kenapa belum, atau mam, kenapa belum masak? Begitu. Lalu dia mama ini bilang, saya belum masak karena saya jaga anak. Jadi tidak terjadi bentrok, tidak terjadi perkelahian. Tapi kalau tidak dilandasi dengan kasih, Pak itu asuh kerja setengah mati, dia balik ke sini, Maceko duduk manis, tanpa bicara, tanpa bertanya, dia bawa depo itu. Istri, dia bukan uang tinju, mari kita udah tinju. Ya tentu perempuan tahu. Baru apa itu, ronde pertama perempuan suka tahu. Karena tidak dilandasi dengan kasih. Hendaklah kasih menjadi landasan bagi semua keluarga Katolik yang nanti menikah, Lexi dan Novi juga yang sudah menikah, itu mesti menjadi landasan bagi berdirinya keluarga-keluarga Kristiani. Dan yang masih bujang, kasih juga mesti menjadi landasan. Karena kalau tanpa kasih, nanti kok sampai bestu, besi tua. Diharapkan kalau sudah ada pasangan ya sudah jaga kasih supaya tetap ada. Kalau kau tidak menjadikan kasih menjadi landasan, nanti akhirnya kau tidak ada yang sweet kau lagi. Tidak ada yang bilang, adek kau paling mantap sudah. Lalu akhirnya umur semakin tua jadi besi tua. Tidak ada yang begitu toh? Atau ada yang mau jadi besi tua seperti saya? Saya kan besi tua juga. Karena jadi pastor tidak punya istri. Kemudian dalam bacaan Injil dari penginjil Matius kita diajak untuk menyadari bahwa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Jadi kalau nanti bakalai ingat, wih, Tuhan bilang itu apapun yang terjadi kami tidak boleh pisah. Begitu. Lexi, jadi kalau misalnya ada masalah nanti jangan sampai kau lari pulang. Kalau kau lari pulang ke mama dong aman. Kalau kau lari pulang ke om berarti kau kau ketupat. Jadi apapun yang terjadi di dalam keluargamu, ingatlah sabda Tuhan ini, yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Jadi bapak mama yang jadi wali saksi juga orang tua, kalau misalnya anak-anak ini beda pendapat, suruh dorang untuk selesaikan. Jangan orang tua macam pemadam kebakaran. Orang tua datang ikut campur lagi. Akhirnya masalah bukan selesai tapi masalah tambah besar. Nah sering terjadi pertengkaran dalam keluarga itu karena dicampuri oleh orang tua. Ini pengalaman yang sering saya dengar dalam sharing-sharing. Jadi saya mau mengingatkan saja. Kalau ada masalah suruh mereka pergi selesaikan sendiri. Karena waktu pacaran dong tidak ajak orang tua, papa mama datang jaga kami pacaran. Tidak ada tuh. Bisa selesaikan masalah sendiri. Jadi kalau ada masalah, apalagi dong sudah punya anak, dong sudah dewasa, dong harus selesaikan masalah sendiri. Kalau nanti tidak selesai, minta orang tua. Orang tua mesti bijaksana mendampingi anak-anak supaya bisa menyelesaikan masalah. Kalau seandainya tidak, ya sudah ada dewan gereja di sini toh, DPP. Kalau tidak baru naik ke pastor, begitu. Untuk selesaikan dengan cara damai. Bukan selesaikan, nah kami mau pisah. Pisah buat capek deh. Jadi apapun yang terjadi sekali lagi harus diselesaikan dengan hati dingin. Kalau seandainya Novi marah-marah, marah itu seperti api yang sedang meledak-meledak itu, maka diharapkan Lexi menjadi air, jadi hujan. Siram api itu supaya api itu bisa padam. Begitu. Jangan Novi sedang meledak, Lexi juga sedang meledak. Akhirnya api dengan api ketemu, sudah terbakar rumah tangga. Lalu tetangga tinggal senang-senang, syukur lu bakal lain. Kalau yang peduli lu, aduh sayang tuh kalau bisa Bang. Macam begitu. Jadi harap ketika ada yang marah, mesti ada yang tenang. Begitu. Jangan dua-dua meledak-meledak.
harus satu menjadi air, satu menjadi api. Begitu. Tapi saya yakin berdua ini pasti sudah saling kenal. Jadi kalau satu marah, satu ini tenang-tenang saja. Jangan seperti Moab. Nenek tua satu ini dia sudah nikah lama. Namanya nenek berarti sudah lama toh. Lalu sudah dia pukul-pukul dia. Pukul-pukul dia, akhirnya nenek kok menyanyi. Pulangkan saja. Aduh. Jangan begitu. Pokoknya kalau sudah baku sayang, lanjut terus. Karena apa? Bapak Mama, ini yang mungkin Bapak Mama kurang ingat akan janji Tuhan ini. Kita tahu Allah kita tuh pencipta. Ada amin? Amin. Kau pencipta toh? Amin. Tuhan memilih Bapak dan Mama menjadi rekan sekerja Allah untuk meneruskan karya cipta Allah itu. Jadi Allah tidak turun lagi baru bentuk manusia dari tanah. Habis itu tuh langsung bisa hidup. Tidak. Tapi Allah memberi tugas kepada Bapak dan Mama yang sudah menikah ini untuk meneruskan keturunan. Begitu. Karena itu yang maksud dari tujuan perkawinan yang kedua, yaitu memperoleh keturunan. Sementara tujuan perkawinan yang pertama adalah mencapai kebahagiaan. Jadi tujuan perkawinan Kristiani yang kedua, yaitu memperoleh keturunan, sebenarnya itu orang tua mendapat kepercayaan penuh dari Allah untuk menciptakan manusia baru di dunia ini. Jadi itu tugas sangat mulia. Seandainya semua orang tidak kawin lagi, tidak nikah lagi, apakah masih ada manusia di dunia? Tidak ada toh? Semua mau masuk pastor yang laki-laki. Habis itu yang nona-nona semua masuk suster. Apakah ada keturunan lagi? Tidak. Itu sudah. Tapi kalau semua mau kawin, baru tidak ada masuk pastor. Siapa yang ingin kamu orang? Tidak ada. Kalau begitu, yang menikah sadarlah bahwa ini adalah sakramen. Sakramen berarti tanda dan sarana keselamatan Allah. Tuhan memberi tugas kepadamu untuk menciptakan manusia. Begitu. Tapi kalau kawin, misalnya nikah baru tidak ada anak, jangan bilang, oh Tuhan bilang itu tapi menjadi rekan kerja Allah cipta manusia. Tapi karena tidak punya anak, aduh, saya cari lain lagi. Wah, itu keliru. Karena tujuan perkawinan yang pertama yaitu mencapai kebahagiaan. Begitu. Coba lihat waktu pacar itu bahagia toh? Atau ada yang pacar tapi tidak bahagia? Kalau pacar tidak bahagia masuk pastor dan masuk suster. Tapi kalau bahagia tuh jalan terus begitu. Karena Tuhan mau memilihmu untuk menciptakan manusia baru di dunia ini. Bapak Mama, saya sudah bicara panjang lebar. Diharapkan Bapak Mama bisa mengambil 1-2 kata yang berguna bagi Bapak Mama. Kalau mengambil semua lebih baik. Tapi kalau, saya tua jadi saya ingat sedikit saja, tidak apa-apa. Yang penting ingat 1-2, bahwa Bapak dan Mama mendapat tugas yang satu dan sama, menciptakan manusia baru di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Bapak, menerima kewajiban ini? Ya, kami bersedia. Bersediakah Bapak Ibu saudara-saudari memikul tanggung jawab ini? Ya, kami bersedia. Kita akan masuk ke upacara penolakan setan dan pengakuan iman. Diharapkan menjawab, ya kami menolak. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari menolak setan? Ya, kami menolak. Dan segala perbuatannya? Ya, kami menolak. Dan segala tipu muslihatnya? Ya, kami menolak. Sekarang Bapak Ibu diminta untuk menjawab, ya kami berjanji. Berjanjikah Bapak Ibu saudara-saudari mendidik anak ini menjadi seorang pengikut Kristus dalam kesetiaan kepada Allah Bapa? Ya, kami berjanji. Berjanjikah Bapak Ibu saudara-saudari membesarkan anak ini di dalam iman, kepercayaan kepada Allah Bapa, kepada Kristus dan kepada Roh Kudus?
Ya, kami berjanji. Sekarang diminta menjawab, ya kami percaya. Jika demikian, apakah Bapak Ibu percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Ya, kami percaya. Oke, sekarang menjawab, ya kami mau. Saudara-saudari terkasih, maukah anak saudara dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya, kami mau. Maukah saudara-saudara supaya anak ini dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Novi Irianti Luruk. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan menghadap umat. Mari kita memberi ucapan selamat datang, selamat masuk gereja Katolik dengan ditandai dengan aplaus yang meriah untuk Novi. Kita akan masuk ke upacara pemberkatan perkawinan kepada mempelai laki-laki. Silakan maju bersama orang tua dan wali. Sebelum perayaan perkawinan gereja dilaksanakan, kami persilakan kedua mempelai terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Yang Novi ke orang tuanya, yang Lexi kepada orang tuanya. Nanti habis itu tukaran lagi. Silakan ke sana. Mohon restu dari orang tua. Selesai tukaran. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Kedua mempelai menjawab yang sungguh. Lexi dan Novi, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh.
Yang berikut, kedua mempelai menjawab, "Ya, kami bersedia." Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak yang sudah ada maupun anak berikutnya yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Kini saatnya kalian berdua akan mengikuti kesepakatan perkawinan. Kedua saksi silakan tegak. Ini saja kita akan menyaksikan upacara pembaptisan. Paulus, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian upacara pembaptisan anak kita Paulus sudah selesai dan kita akan masuk ke doa umat.